Peristiwa G30S merupakan kejadian paling dahsyat yang terjadi dalam perjalanan sejarah modern bangsa Indonesia, dan siapa dalang dari peristiwa ini tidak akan pernah diketahui kecuali ada bukti-bukti baru yang mengungkap siapa sebenarnya pelaku di belakangnya. Mari kita lihat keterangan dari saksi-saksi hidup yang melihat dan mengalami dampak dari peristiwa yang terjadi lebih dari setengah abad lalu. Salah satunya adalah Xiao Gyo-chan, pendiri, tokoh, dan serta Ketua Umum Baperki, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, yang sempat ditahan selama 12 tahun oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto. Pada bulan September 1965, PKI masih belum berhasil menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Kekuatannya masih terbatas pada kemampuan dalam memobilisasi massa di jalan-jalan. Walaupun demikian, keseganan terhadap PKI ada, karena Soekarno selalu mendukungnya. Belakangan, pimpinan Angkatan Udara, beberapa perwira tinggi Angkatan Laut, dan Angkatan Darat juga menunjukkan simpati mereka terhadapnya. Akan tetapi, dukungan ini tidak cukup untuk mewujudkan keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Pada pertengahan tahun 1965, desas-desus beredar bahwa sebuah Dewan Jenderal sedang mempersiapkan diri untuk mendongkel Soekarno. Desas-desus semacam ini ditambah dengan memburuknya kesehatan Soekarno menyebabkan pimpinan PKI panik. Pada awal bulan September, terdengar juga desas-desus bahwa pihak Angkatan Darat akan menjalankan kudeta pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Pasukan-pasukan dalam jumlah yang besar memang sedang berdatangan ke Jakarta dalam rangka perayaan Hari Angkatan Bersenjata itu. Khawatir dengan perkembangan situasi ini, Aidit dibantu oleh Syam, Kepala Biro Khusus PKI, mengambil keputusan untuk mendahului rencana Angkatan Darat itu dengan menculik jenderal-jenderal Angkatan Darat yang dianggap anti-komunis. Lahirlah gerakan yang dinamakan Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Letkol Untung, anggota Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Pada tanggal 1 Oktober 1965, di pagi hari, pasukan-pasukan yang dikoordinasi oleh G30S ini menyerang rumah-rumah 7 jenderal. Mereka berhasil menculik semua jenderal kecuali Jenderal Nasution yang berhasil meloloskan diri. 3 di antaranya, termasuk Jenderal Yani, tewas dalam proses penculikan. Mereka semua dibawa ke daerah Halim, markas Angkatan Udara, dan yang masih hidup kemudian dibunuh. Semua mayat korban dimasukkan ke dalam sumur di daerah yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Pasukan-pasukan G30S berhasil menguasai RRI dan pusat telekomunikasi di Jakarta. Mereka juga mengepung Istana Merdeka. Pada pukul 7.15 pagi 1 Oktober, gerakan itu mengumumkan di radio bahwa G30S telah berhasil menangkap para anggota Dewan Jenderal yang berencana untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Dinyatakan juga bahwa Presiden Soekarno berada dalam keadaan aman dan dilindungi oleh G30S. Pada pukul 11 pagi pada hari yang sama, siaran radio yang lain diumumkan oleh G30S. Mereka mengumumkan telah dibentuknya Dewan Revolusi
yang mengambil alih pemerintahan sampai dilaksanakannya pemilu. Pada pukul 2 siang, nama-nama para anggota Dewan Revolusi yang terdiri dari 45 anggota ini diumumkan. Di dalamnya terdapat wakil-wakil Perdana Menteri Subandrio dan Lemena. Juga terdaftar sekitar 20 perwira tinggi angkatan bersenjata. Xiao Giochan juga dicantumkan sebagai satu-satunya anggota peranakan Tionghoa. Di kemudian hari diketahui bahwa banyak anggota yang didaftar dalam Dewan Revolusi, termasuk Xiao, tidak pernah dikonsultasi atau diberitahu tentang keanggotaannya. Xiao mendengar tentang adanya G30S pada pukul 7.30 pagi dari Sunito, anggota DPR GR dari Partindo, yang mengunjungi rumahnya dalam perjalanan menuju ke kantor. Xiao pergi ke kantor DPR GR seperti biasa, tetapi tidak mendapatkan berita apa-apa. Siangnya, ia memberi ceramah di Kotowe, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, yang selesai sekitar pukul 7 malam. Pada pukul 9 malam, ia diberitahu oleh para informannya bahwa Jenderal Soeharto, Komandan Kostrad, telah mematahkan kekuatan G30S dan pimpinan G30S sudah melarikan diri. Xiao melihat keterlibatan pimpinan PKI di dalam gerakan ini sebagai sebuah kesalahan besar yang fatal. Ia beranggapan bahwa pimpinan PKI tidak perlu mengambil inisiatif menyerang pimpinan Angkatan Darat karena iklim politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri cukup menguntungkan bagi aliansi Soekarno-PKI. Secara politis, pihak Angkatan Darat sudah berada dalam posisi defensif. Xiao juga menyesalkan adanya gerakan yang tidak memperoleh persiapan dan petunjuk yang baik. Yang paling ia kecam adalah sikap pimpinan PKI yang memulai gerakan dan segera melarikan diri ketika berhadapan dengan krisis. Dalam beberapa minggu setelah G30S dihancurkan, Soeharto berhasil mengkonsolidasi kekuatan militernya. Pertikaian antara PKI dan Angkatan Darat dalam waktu singkat dimenangkan oleh Angkatan Darat dan Soeharto dengan cekatan mengambil alih kekuasaan politik dari tangan Soekarno. Walaupun Soekarno tetap menjadi presiden sampai tahun 1967, kekuasaannya sedikit demi sedikit direnggut oleh Soeharto. Tidak tahunya Xiao tentang adanya G30S ini jelas terlihat dari terlambatnya ia dalam mengeluarkan pernyataan. Pimpinan PKI yang langsung terlibat telah mengeluarkan pernyataan dalam mendukung G30S pada tanggal 2 Oktober melalui harian rakyatnya. Xiao menunggu sampai Soekarno mengeluarkan pernyataan pertamanya pada tanggal 3 Oktober. Esoknya, Baperki menyatakan bahwa Xiao tidak terlibat dalam G30S dan tidak tahu menahu tentang dicantumkan namanya di dalam Dewan Revolusi. Xiao mengikuti sikap Soekarno dalam menyatakan bahwa peristiwa G30S ini merupakan urusan internal Angkatan Darat.